Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sip, mantap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita setiap melakukan kegiatan atau mengawali sesuatu kegiatan, kita awali dengan basmalah. Diingat ya. Ayo kita simak sama-sama video pembelajaran kita hari ini. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Pada pelajaran kali ini, kita akan bahas tentang pelajaran PPKN. Subtema 2, tema 4. Materi sikap persatuan di sekolah. Ayo kita simak dengan baik dan tetap fokus, jaga terus semangatnya. Kita lanjut ke materinya. Sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Siswa bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Semua siswa bekerja sama. Hal tersebut merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Jadi, yang digarisbawahi dan berwarna merah itu salah satu bentuk persatuan di sekolah, yaitu bekerja sama. Contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan. 1. Kerja bakti membersihkan kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bermain bersama teman-teman. Yang terakhir, yang keempat, berolahraga bersama teman-teman. Jadi itu beberapa contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan. Jadi ingat-ingat ya, masih banyak juga contoh yang lain. Tapi di sini disebutkan 4 saja agar mempermudah Anda semua dalam mengingatnya. Sikap dalam menciptakan persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Masih ingat kan materi sebelumnya tentang perbedaan agama dan suku? Nah, di situ walaupun dengan adanya perbedaan agama dan suku di kelas kita tetap harus saling menghargai. Tidak boleh kita mengolok-olok suku yang berbeda atau agama yang berbeda. Jadi kita harus saling menghargai. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Maksudnya seperti apa? Contohnya, kalau Ananda meminta bantuan kepada temannya untuk membelikan makanan ke kantin, tapi temannya tidak mau, jangan dipaksa. Itu namanya jangan memaksakan kehendak kepada orang lain atau kepada temannya. Jadi kalau temannya tidak mau, jangan dipaksa. Ketiga, saling berbagi dan membantu atau bekerja sama. Nah, contohnya kalau teman kita tidak bawa bekal dari rumah, tidak bawa uang jajan, kemudian dia sendiri yang tidak makan, kita harus berbagi. Jangan didiemin, kasihan temannya ya. Jadi berbagilah, karena berbagi itu juga sangat disayang oleh Allah. Kemudian membantu. Kalau ada teman kita butuh bantuan, kita harus bantu. Di pelajarannya dia lupa, kita bantu. Atau pas kita bersih-bersih kelas, ada yang angkat meja, kita bantu. Ada yang rapikan meja, bangku, kita harus membantu. Yang keempat, saling memaafkan kesalahan teman. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, kemudian dia minta maaf, nah langsung kita kasih maaf. Tidak boleh kita marah-marahan terus. Nah, kita harus saling memaafkan. Kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Misalnya, Ananda tidak sengaja nyenggol air minum temannya, kemudian tumpah di bukunya.
takut nanti temannya marah kemudian kabur. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Pasti nanti temannya akan memberikan maaf kalau kita mengakui kesalahan kita. Yang terakhir, yang keenam, bersikap adil kepada teman. Nah, bersikap adil ini seperti waktu kita berbagi makanan, kita harus adil. Yang ini dikasih permen, teman kita yang sebelahnya juga dikasih permen sama-sama satu. Nah, seperti itu ya, contoh bersikap adil. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Saling rukun ketika bersama, dan jika ada perbedaan pendapat atau kemauan, hendaknya dibicarakan bersama. Seperti contoh pada gambar di atas, terlihat anak-anak sedang melakukan diskusi, tapi tidak ada yang berkelahi karena perbedaan pendapat atau perbedaan kemauan. Ada yang mau jawabannya ini, ada yang mau jawaban itu, tidak ada ya tapi yang kelahi. Nah, seperti itulah cara kita menjaga persatuan dan kerukunan di sekolah. Kalau kita sedang diskusi bersama teman kita, jangan langsung marah-marah kalau ada perbedaan pendapat atau perbedaan jawaban. Tapi tetap rukunlah dan berdiskusi secara bersama-sama. Kemudian minta bantuan kepada guru kalian kalau ada nanti misalnya tugas yang diberikan secara berkelompok yang tidak bisa ketemu jawabannya. Jadi jaga terus persatuan dan kerukunannya waktu berdiskusi ya. Jangan sampai berkelahi waktu mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kegiatan dalam mewujudkan persatuan di sekolah. Kegiatan dalam mewujudkan persatuan di sekolah dapat Ananda semua lihat pada gambar di bawah ini ya. Yang pertama, pada gambar pertama itu terlihat semua anak-anak sedang bekerja sama membersihkan kelasnya ya, atau piket kelas. Yang kedua, pada saat diskusi anak-anak tidak ada yang ribut atau berkelahi karena perbedaan jawaban, tapi mereka tetap rukun. Nah, itu beberapa contoh kegiatan dalam mewujudkan persatuan di sekolah. Ada juga nih permainan yang mewujudkan persatuan di lingkungan sekolah, seperti bermain sepak bola merupakan contoh kegiatan bekerja sama. Anak-anak semua dapat melihat pada gambar di bawah bahwa anak-anak sedang bermain sepak bola, tapi di sana tidak ada yang berkelahi, walaupun nanti waktu sepak bola mereka ada yang jatuh atau tersenggol. Kenapa? Karena bermain sepak bola itu harus dengan rukun dan menyenangkan agar permainannya semakin mengasyikkan. Kalau ada yang berkelahi, jadinya permainannya tidak asik ya. Jadi jagalah kerukunan waktu bermain sepak bola atau bermain permainan yang lainnya. Kebersamaan dan persatuan di sekolah. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawab. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan di sekolah, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Jadi ingat Anda semua, jaga saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing ya, agar semua teman-temannya merasa nyaman waktu belajar di sekolah. Jangan ada yang saling mengolok-olok atau berkelahi karena masalah kecil. Jadi saling memaafkan seperti sebelumnya ya, agar sekali lagi siswa atau teman-teman kalian merasa nyaman. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Adapun manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah, yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Seperti waktu kita bersih-bersih di kelas, kalau kita
bareng-barengan atau bersama membersihkan kelas, jadinya kelasnya cepat bersih dan cepat selesai. Yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Jadi waktu misalnya pernah liburan kemana, kita bisa cerita kepada teman kita, karena kita rukun dengan teman-teman kita yang lain. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Nah, memiliki banyak teman ini kita harus dengan saling rukun, tidak boleh kita saling kelahi atau saling mengolok. Kalau kita senang berkelahi atau mengolok, kita tidak akan memiliki banyak teman. Jadi, jagalah teman kalian dengan jangan berkelahi atau saling mengolok-olok. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman di sekolah. Jadi kalau tidak ada yang berkelahi atau saling mengolok-olok, maka suasana belajarnya nyaman dan menyenangkan. Akibat tidak adanya kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran di kelas tidak nyaman dan lancar. Nah, seperti tadi, kalau ada yang berkelahi, ada yang saling mengolok-olok, maka pembelajaran di kelas tidak nyaman dan lancar. Karena kita dengar teman kita diolok, jadinya tidak nyaman. Yang kedua, terjadi perselisihan atau pertengkaran di kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada sedikit kesalahan teman, jadi jangan langsung marah, tapi cepat-cepat kita memberikan dia maaf. Nah, atau tidak bisa, kita minta bantuan guru-guru kita untuk membantu kita agar teman kita tidak marah. Yang ketiga, sekolah kotor dan tidak terawat. Nah, seperti tadi, kalau tidak bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas atau bersih-bersih kelas, maka sekolahnya atau kelasnya akan terlihat kotor dan tidak terawat. Yang keempat, siswa antar kelas saling bermusuhan. Nah, seperti tadi, kalau ada teman kita berbeda suku atau agama, kemudian kita tidak menghargainya, maka antar kelas akan saling bermusuhan. Jadi jagalah persatuan dengan saling menghargai, biar tidak jadi permusuhan. Yang kelima, suasana di sekolah tidak menyenangkan. Nah, seperti tadi, kalau semua kelas itu berkelahi, antar kelas berkelahi karena perbedaan suku dan agama, jadi suasana di sekolah tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi pesannya Ustadz, jagalah persatuan di lingkungan sekolah dengan saling menghargai dan bekerja sama. Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pelajaran kita hari ini, tugas atau PR Ananda di rumah yaitu kerjakanlah tugas pada halaman 93 dan ditulis di buku tulisnya dengan rapi ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga semangat dan fokusnya.